Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Oke, halo semuanya. Aku dengan temanku yang tidak bertemu 7 tahun lamanya. Sekarang ketemu setelah 7 tahun ya, Bel. Ya, Ketemu lagi ya. Karena beda SMA dan beda kuliah. Iya, beda jauh kuliah. Kamu Surabaya, aku Jember. Tapi kenalin Ya. dulu. Kenalan. Oke, perkenalkan guys, nama saya Feli Hilda Elmenitias, biasa dipanggil Feli. Saya asli Banyuwangi, rumahku Cangaan. Lah sing aku. Rumah ibu. Ya kan kamu belum pernah punya rumah berarti. Oh iya, belum punya rumah saya. Saya nunut. Iya, numpang. Nunut di orang tua. Udah gitu aja. Jangan banyak-banyak. Oke, di sini seperti tempat biasa. Sama basa-basi aku. Oke, di sini aku pengen bahas tentang jati diri sama Feli ya. Oke. Karena aku jujur nggak punya maksudnya definisi jati diri yang Feli bilang aku nggak punya. Kalau menurutmu apa jati diri juga? Menurutku jati diri itu menjadi diri sendiri, benar-benar jadi diri sendiri. Nah, oke. Jati diri itu menurutku jadi diri sendiri, apa yang kemauan kita itu. Menjadi sesuatu yang Jadi sesuatu yang kita inginkan ya? Apa yang atau yang kita dalami dari kecil ya. Misal kalau punya skill tari, kalau bidang seni, misalnya kalau sukanya sepak bola. Itu definisi kamu ya? Yes. Karena Menurutku. kalau definisi kan beda juga ya. Yes. Nggak melulu tentang bakat yang kita punya dari kecil yang bisa diasah sampai kita gede dan bisa jadi kerjaan atau apapun ya. Itu kan pilihan juga Lah sih. ya pilihan, definisi tiap orang kan beda jati diri. Tapi kan random banget ya sebenarnya jati diri itu apa. Cuma kan kalau di definisi kamu aku nggak punya itu gitu loh. Dan kamu kok bisa punya itu gimana? Maksudnya, apa ya? Awal mula kamu mengenal dirimu, iki loh aku. Awal mula itu dari kecil itu kata tante, kata ibu, kata mbak itu wes endel gitu loh. Endel nari-nari, suka koleksi dulu tuh koleksi apa? CD, kaset CD itu loh India. Iya, tapi zamannya kita itu sampai banyak. Pokoknya sampai nggak pernah ketinggalan, pokoknya ada yang baru beli gitu. Jadi kalau ada lagu India joget-joget gitu gini, boleh curi ya. Kecili. Nanti kayak ya wes pede endel gitu kan. Nah, dari situ terus aku punya skill, berarti skillku di tari, seni lah. Kamu merasa kamu bisa di situ? Merasa di situ. Nah, waktu kecil itu kan aku terlahir seperti anak-anak normal gitu loh, anak-anak normal waktu usia sebelum sekolah. Belum sekolah itu masih kecil, masih PAUD lah intinya. Oh iya. Paling umur 6-7-an itu. 6-7 tuh udah TK cuy. Oh iya, udah TK ya. Kalau PAUD tuh 5-5an lah, 4-5 pokoknya belum sekolah itu masih normal gitu loh, masih belum kelihatan. Terus akhirnya waktu mau ke SMP kira-kira ya kelas 5-6an itu udah mulai kelihatan beda, gitu. Udah kelihatan beda gitu. Akhirnya tapi tetap pede, soalnya tetap nari. Dari kecil kamu kan emang pede. Tetap nari walaupun dibully, diolok-olok fisik tentang fisik. Emang kamu gitu dibully dari kecil, Kan iya. Kan katamu dari kecil kamu. Aku tanya. Kan dari kecil katamu kamu normal seperti biasanya gitu loh. Nah, kan masih mulai kelihatan nggak bisa tinggi itu kan kelas 5-6. Oh, tapi kan berarti kan mulai 5-6 itu toh seharusnya. Dari kamu kecil TK sampai SD kelas 5 kan enggak berarti? Enggak. Jadi tapi waktu aku SD itu mulai dibully itu, seingatku loh ya, mulai kelas 4 SD, 5, 6, pokoknya mulai wes.
Terus aku bertanya-tanya gitu loh sama orang tua aku, kenapa kok aku diolok-olok gini-gini. Terus ya kok kuntet, cebol, bla bla dan sebagainya. Nah, terus ibuku waktu itu kan udah cerai orang tuaku. Jadi aku tinggal sama ibuku tiri sama ayahku kandung. Jadi ibu tiri, ayah kandung. Itu yang kan udah nikah sendiri-sendiri kan cerai. Mana? Yang di Surabaya. Ayahku sekarang kan di Surabaya, tapi dulu kan waktu masih sekolah, aku masih SD kan masih di sini di Banyuwangi. Nah, terus satu rumah, terus ya orang tua aku berusaha nguatin gitu loh. Itu dari pihak orang tua si ayah. Berusaha nguatin, juga ibuku kandung juga nguatin juga, nggak apa-apa, samaku istimewa, spesial lah intinya. Terlahir spesial gini-gini. Terus tapi aku tetap apa ya, walaupun diolok-olok itu ya minder, maksudnya aku kayak minder, malu, tetap ada rasa ketemu, ya masih tetap ada rasa ketemu orang itu malu, nanti diolok-olok. Berarti kayak, mulai nggak pede kamu saat itu? Maksudnya untuk bersosialisasi itu mulai nggak pede waktu SD itu kan. Nah tapi karena aku berasa nggak tahu ya, dasarnya emang udah pede, udah nggak tahu malu, udah endel dari dasarnya. Nah, akhirnya udah TK itu udah nari, udah fashion show gitu-gitu. Berarti ikut pentas-pentas gitu-gitu waktu TK. Nah, waktu SD juga gitu. Waktu karnaval ikut nari. Nah, sama guru itu suruh make up cantik, putri bunga, dan pokoknya nggak nari lah, pokoknya nggak seni gitu. Aku nggak mau, tapi aku ikut yang nari. Waktu itu nari kuntulan, akhirnya aku mau. Nah kan kepilih kan diseleksi kan, akhirnya aku ikut. Nah kamu ternyata kepilih, soalnya katanya narinya bagus. Nah dari situ, tapi aku tetap dibully, terus dibully sama teman-temanku cowok. Pokoknya yang kebanyakan itu teman-teman cowok, adik kelas gitu-gitu. Terus tapi kalau teman cewek biasa aja berarti dari dulu, nggak terlalu banyak. Mungkin mereka kayak menghargai sih, kayak menghargai. Mungkin mereka kayak, ih Feli kok cilik sih gini kan ya. Tapi batin. batin. Cuma mereka ya wis berteman gitu loh. Cewek-cewek semua berteman gitu. Tapi kalau cowok itu kayak milih, ih nggak mau kok, seolah-olah gitulah kalau diomongin. Cuman kalau SD dulu kan belum dewasa kan, jadi kayak mau ngolok-ngolok kan itu ya wis sak penak dhewe. Iya, zaman biyen momen lho. Sak penak dhewe, ya jebul entah iki. Terus tapi kayak aku terus kamu gak ada perlawanan sama sekali ya? Enggak. Iya sih. Enggak punya daya apapun. Enggak, cuma pertama kali. Terus kayak aku kayak mengkeret nih. Tapi aku terus tetap pede, mereka ya emang dasarnya mungkin ya nggak tahu ya. Balik lagi gitu. Alah bodo amat. Nah, habis itu menuju SD ke SMP kan ketahuan tuh nggak bisa tinggi. Akhirnya sama ibuku kandung diperiksakan di ortopedi di Solo. Dokter siapa gitu nggak tahu, namanya lupa, di Solo. Katanya gimana? Apa? Katanya? Sebelum ke sana ya, sebelum ke situ itu aku ke Aluda sini. Aluda, rumah sakit Aluda, diperiksa karena alatnya itu kan nggak lengkap. Cuma di ronsen sama dokternya cuma gak paham ya dokternya iku mocone ya apa. Oh ya ini harus gini. Terus akhirnya suruh ke ortopedi Solo. Akhirnya ke Solo, di sana. Nah, waktu di sana di ronsen juga. Akhirnya sama dokter iku kan kakiku kan bentuk gini kan asline. Apa ya? Ke dalam. Ke dalam gini, ke dalam gitu. Jadi enggak lurus gini loh. Nah, itu udah dari lahir, udah dari dulu. Tapi orang tua aku tidak memperhatikan itu. Jadi ketawaniku pokoknya sejak aku nggak bisa tinggi iku. Mulai sadarnya. Mengira orang tua aku itu aku nggak bisa tinggi karena kakiku Nah, ternyata kata dokter enggak. Bisa jadi faktor genetik, bisa jadi hormon. Tapi waktu ke Solo ortopedi itu kata dokternya itu ditanya kan,
ada keturunan apa enggak ada. Nah, itu penyebabnya salah satunya. Berarti emang genetik ya. Terus sama dokternya, ini kakinya oh Bu, gimana kalau misal kalau dioperasi bisa, cuman harus di kursi roda itu 3 bulan. Nah, enggak sekolah anakku. Kan udah. Berarti sebenarnya bisa, Vel? Bisa. Berarti diluruskan bisa, cuman tapi tetap 3 bulan. Tapi kan tetap pertumbuhan tingginya tidak signifikan. Itu permasalahan kaki O kan. Kaki O itu sama dokternya dikasih solusi bisa lurus, cuman harus 3 bulan setelah operasi, 3 bulan di kursi roda. Ini kan gak bisa sekolah. Nggak mau lah aku. Ya bisa sebenarnya tapi susah. Kan ketinggalan. Eman lah ya. Nah akhirnya waktu di pembahasan ini kurang tinggi badan kurang itu pas waktu itu ditanyain dokternya, ada keturunan enggak? Nah, ibuku jawab ada, buyut. Oh ya, ini salah satunya Bu. Jadi kalau misalnya anaknya mau normal, mau tingginya itu ditawarin ini loh. Apa? Hormon. Oh. Hormon itu dioperasi atau dimakan? Disuntik. Nah, waktu hormon, kalau misal milih hormon itu berapa juta gitu. Terus harus konsumsi obat, gak boleh telat. Dan itu gizi terpenuhi, olahraga gitu-gitu. Kayak menurutku itu ribet gitu loh. Ribet. Waktu itu waktu yang kaki O itu dioperasi itu kaki 1 itu waktu zaman itu 10 juta kaki 1. 20 juta itu belum perawatannya. Operasi tok itu. Kaki 1. Perawatan 3 bulan. Yes, kaki 1. Kaki 2. Perawatannya. Jual ginjal. Malah gak sehat. Gak sehat. Jual ginjal malah nanti. Ya kan. Nah, dari situ akhirnya ibu ya wis lah enggak usah kaki O-nya enggak usah dirubah. Nanti kan malah mempersalahkan kodrat kan. Itu kan hak pencipta kan, mesti kan merubah penciptaan Allah kan nggak boleh gitu kan. Akhirnya ya wes nggak usah. Terus waktu yang ini suntik hormon itu kok ribet gitu loh, mesti kayak balik lagi ke biaya. Akhirnya kan ibuku itu mampu aja, cuman akunya sing malah ribet, males. Padahal sebenarnya kamu yang diusahakan ya. Diusahakan. Mesti kayak aku merasa udah memikirkan biaya gitu lah aku itu. Pisan. Adik kamu masih kecil ya? Masih koyo. Pisan rasa sungkan ya kan? Ya enggak sungkan sih. Apa? Enggak sungkan asline koyo kasihan nih ngono iki lho, kasihan ibuku ngono iki lho. Padahal sebelum ke ortopedi itu aku dileskan renang. Dibelikan pil ikan, pil sembarang kali pokoknya macam-macam. Terus sampai susu Bonito, Hailo. Tapi enggak ngaruh sama sekali. Enggak. Susu opo mbuh kuwi lah, gak ngerti lali jenenge pokoke. Apa kuwi sirup Scott Emerson. Iya, aku ngebiyen ngombe iku. Yo kuwi lah. Ya kuwi. Sampai setiap pagi itu sampai dibelikan sing iku lho mencolot-mencolot iku. Nah, iku sampai wireng sampai witem aku sampean gara-gara les renang. Seminggu ping 2 gak ping 3. Ini Atlanta jaman Atlanta kae ning kono. Lese ning kono lek ning HJM gitu. Saat ini mah gurung enek. Iya, kita SMA. Belum ada. Nah, jadi terus akhirnya kok tetep bener loh. Nah, akhirnya solusinya ya terus digone ortopedi kono. Ternyata iki apa jenenge? Apa? Keturunan. Keturunan, Dan kamu nerima aja sama akhirnya. Akhirnya waktu itu sama orang tua aku itu ya wes lah keluar dari rumah sakit kan. Ya wes lah enggak apa-apa. Akhirnya kan di situ kan keluarga aku kan ikut semua kan, mbakku, temennya ibuku. Jadi bawa anak-anaknya gitu kan juga. Terus kayak ya wes enggak apa-apa. Ya apa maneh ngene iki. Tapi ibuku itu tetap menyemangati enggak sampai ngedonkan anaknya gitu kan. Terus sampai dinyanyikan
Lagu The Massive. Jangan menyerah. Jangan menyerah nih. So sweet Syukuri banget sih. apa yang ada. Hidup So sweet banget adalah. ibumu, cuy. Iyalah. Sampai terus semuanya nyanyi-nyanyi gitu. Terus aku nangis gitu. Terus Iya, terharu. sampai nangis, tapi ya terus semangat lagi gitu. Tapi ibuku tetap nggak percaya apa kata dokter, percaya ini kayak mujizat itu loh, mujizat dari Allah gitu. Tapi aku tetap les, tetap Berarti kamu kegiatanmu sebelumnya tetap kamu lakuin? tetap sampai melebar aku gara-gara minum susu. Padahal kan susunya itu kata ini sih, kata dokter, kata teman-temannya ibu itu bisa tinggi badan. Ada temennya ibu kayak aku, cuman mereka itu lambat, nggak kayak aku gitu loh, lambat. Mereka itu lambat, jadi minum susu, minum Dibus sama pil, gituan. tinggi badanku nambah. Cuman kalau aku nggak tambah ngelebar, minum susu tambah lebar aku. Iya betul. Tapi saiki Sampai gemuk sampai sekarang gitu. Berarti aku dulu kurus aku tapi dulu nggak apa-apa lah, kecil. kelihatan sehat, enak. Tapi sampai sekarang itu awet muda. Iya, alhamdulillah. Iya kecil. sih. Iya. Anak SMP bos aku bos. Padahal di guru. Nah, terus balik lagi ya. Tekan di mau lali. Sing kamu yang di Solo itu iya. yang akhirnya kamu nggak mau kan? Nggak mau, akhirnya tetap semangatin. Pulang dari Solo tetap les, tetap minum susu. Tapi capek aku sudah, lama-lama capek. Kamu berhenti. Berhenti, ya wes lah, iki wis aku. Tapi kamu kan tetap di fase kamu down atau dibully. Nah, itu masih dibully sama teman-teman SMP. Padahal kamu udah nyerah sama usahamu bisa. Udah nyerah. Nyerahnya itu sudah di titik apa ya? Udah di titik jenuh. Nah, ya capek tuh. Jenuh, capek Soalnya nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Dan orang tua aku kan mengeluarkan biaya untuk beli obat, pilnya, susu, Les. riwa-riwi, ngantar jemput. Nganu loh, Vel. Banyak manfaatnya juga di kamu sekarang. Iya. Sebenarnya. Nah, terus di situ aku kayak berkegiatan full apa sih? Kegiatanku kayak nggak kaget gitu loh terusan. Mungkin belajar dari situ juga sih. Akhirnya kan. Akhirnya kan. Kamu ya. juga pinter renang pasti nih. Cuma bisa-bisa aja, tapi nggak pinter. Tapi kan setidaknya kan bisa. Iya. Tapi waktu les renang itu bukan untuk perlombaan, bukan untuk ini. Treatment kamu. Treatmentnya aku dulu sama pelatihnya itu sudah dibilang sama ibu ini kurang tinggi badan. Jadi kayak dilatihnya pun nggak kayak anak sing harus atletik renang gitu, enggak ya. Enggak. Terus nah akhirnya waktu udah nyerah, tapi sama teman-teman SMP itu tetap dibully, cendek, puntet, cebol, bla bla dan sebagainya. Tapi teman kayak SMP kelas 7 itu. Iya. Kelas 7. Tapi pas aku kenal kamu itu enggak toh, Bran? Waktu SMP kelas 3, waktu kita sekelas itu udah lumayan enggak kan? PD-ku apa-apa soalnya. Aku merasa kan, tapi kan sing tak rasakno. Iya. Sing tak rasakno iki apa? Kok Tia deh sing iki. Sing ngerasa. Soalnya kok Tia iku kok pernah koyo iki, aku dilokno sapa ya? Nyebut nama lah. Iya wis lah Si A kuwi ngebully aku, terus Tia iku koyo Jarno, koyo tapi iki enggak tahu langsung berarti. Enggak bales iki, enggak bales koyo, "He, awakmu jolokno iki." Ngono iki enggak koyo kamu aja. Tapi ojo Jarno, ojo nganu iki. Terus aku merasa koyo iku Tia iku koyo, ya Allah, niki ya Allah, aku berarti bener-bener ono kanca sing bener-bener ngerangkul ngene iki lah, ngerangkul. Terus akhirnya dari situ koyo, tapi kelas 3 itu aku merasa kayak mulai PD ku meningkat. Embo ya, gak ngerti, gak paham. Aku dari dulu emang temanku dikit ya, Vel ya, dari dulu. Temanku sekelas tak loh, gak pernah di luar kelas banget loh. Kamu tuh waktu itu temenmu kan wis banyak di luar kelas, banyak anak-anak kelas lain masih mampir ke kelas kita loh, nemuin kamu toh. Makanya aku merasa, tapi aku lupa sih zaman itu. Sing tak inget, kamu itu di lingkungan yang banyak temen. Dan aku
dari dulu itu suka berteman gitu loh. Walaupun aku sering dibully, sering dicaci, sering direndahkan, sering pokoknya dipandang sebelah mata lah. Aku tetap suka berteman gitu loh, suka berteman, suka bersosialisasi gitu. Kelas 7 itu walaupun sering dipandang sebelah mata masih sering dolan rono, dolan rene. Konco rono, konco rene gitu loh. Kayak enggak diem di rumah. Kayak enggak diem di rumah gitu loh. Ya mbok ya ancan dasare mungkin jiwaku mungkin ya. Aku ngerti main keluar naik sepeda gara-gara kamu cuy. Sumpah. Iya aku ngajarin kimcil dong. enggak kimcil, enggak cuma bercanda. Kita kan mulai kadang hari Minggu kita kemana gitu kan sama temen gitu. Selama itu enggak pernah. Nah, enggak pernah berarti. Biasanya aku ya dianterin ke rumah teman si A, gitu. Wes di situ nanti dijemput. Lalu kamu naik sepeda sendiri tuh. Nah, kelas 7 itu aku mulai pengen naik sepeda motor. Iya, aku ingat beat merah gak sih? Pink. Pink. Kayak kes didol. Kenangan idolan ya. Waktu SMP itu aku pengen naik motor, diajarin lah. Nah, akhirnya bisa tau. Akhirnya bisa. Dulu itu waktu pertama naik sepeda itu naik high heel. Ya, aku ingat naik high heel. Harus pakai high heel. Iya, aku ingat sendalmu. Sendalmu itu kan bukan sendal heels, tapi naik tailinnya kan? Bukan wedges, bukan high heel, bukan itu ya. Wedges gitu loh kayak. Nah, harus pakai itu biar nyampe. Gitu loh. Biar nyampe. Akhirnya waktu setiap keluar naik sepeda motor aku selalu pakai high heel biar tinggi gitu kan. Tapi diliatin orang ya ini kan bodo-bodo amat gitu kan. Mungkin endel loh ya. Tapi mungkin emang gak teko. Memang gak teko. Ya apa maneh ngono kan. Nah, akhirnya setiap minggu harus wajib kayak keluar gitu. Kan soalnya sama ibuku itu kan SMP belum bebas. SMA baru bebas. SMP belum bebas. Jam 9 harus di rumah. Jam segini harus les. Kecil loh jam segini harus les. Jam segini harus les nari. Kan dulu kan aku minta les nari. Waktu udah lepas les renang. Akhirnya halus ini makanya kegiatan les sekolah, les nari wis sampai enggak tahu ning omah. Nah, minggu kan free. Minggu free akhirnya minta main dolan ae enggak apa-apa ambek ibuku, enggak apa-apa. Iki naik sepeda motor, kadang naik motornya Mbak, kadang naik motornya Ibu, tapi tetap naik pakai high heel gitu kan. Nah, mulai kelas 7 itu. Mulai kelas 7 itu sama teman-temanku yang kelas 7 mungkin ya, teman-temanku akrab yang kelas 7, mungkin kelas 8 siapa lagi beda lagi kelas 9 ambek kamu, kelas 9 kan ambek Tia dan sebagainya. Ada Hanis juga enggak sih? Iya, betul. Ada fotonya kita itu, aku ingat. Nah, iku wes ya. Terus pas waktu itu terlalu pedeku meningkat terusan. Meningkat. Terus waktu tetap dibully, tapi tetap bodo amat aku. Tapi enggak, kan frekuensinya enggak sesering dulu toh. Tapi aku merasa karena bodo amatku itu karena aku tetap ada temennya. Masih ada. Iya, kamu ada backup teman ini ya. Yang mau berteman dengan aku gitu loh. Itu pun cewek. Iya. Cowok pun ada. Karena mereka cuma kan dikit. Karena mereka merasa menghargai. Mungkin mereka sudah tahu perasaanku. Itu pun tetangga, teman SD gitu. Itu kalau teman SD pun hanya beberapa aja yang cowok nih ya. Kan kalau yang cowok itu kan karena dia saudaraku, jadi kan menghargai gitu kan, menghargai perasaan. Lek sing pure gitu jarang. Pure benar-benar orang lain itu ya wis sak karepe dhewe. Lek ngelokno sak karepe dhewe. Jan cocote. Iya. Apa ya gak sadar ya zaman dulu kalau itu ngelarani. Sadarnya cuma have fun aja buat karena mereka belum dewasa. Iku sih, lek menurutku sih. Ya emang iya sih. Waktu SMA mulai tetap dibully, cuman aku sudah
ya have fun, menerima gitu. Soalnya sudah makanan, menurutku sudah makanan sehari-hari. Tapi ya sudah terbiasa. Sebelum itu aku ingat dulu zaman kita SMA kan suka K-pop ya. Iya ya Allah. Nari juga enggak sih? Enggak. Cuma suka K-pop aja ya? Enggak terlalu suka, cuman kayak happy, kayak seneng lagu-lagunya aja. Iya. Aku ingat di rumahmu kita ada PC di rumahmu dulu kan? Hah? Ada PC komputer. Oh iya, ada. Kan mesti kita nonton, enggak nonton sih, ya nonton MV-nya kan di situ. Kok iling aku lali? Ingat aku B2B, BT, SNSD. Iya gituan. Tapi aku lupa sih waktu itu Terus kamu nari Super K-pop apa enggak? Super ya? Junior. Tapi enggak nari K-pop ya? Enggak. Cuma berarti Cuman bisa-bisa aja. Dari dulu tetap tradisional ya? Tetap gandrung, tetap tradisional, kuntulan, kreasi, tari kreasi gitu. Tapi zaman waktu sebelum SMA kamu diterima ya narimu ya? Enggak. Kenapa? Karena ya fisik juga. Loh, tapi kan kamu les nari. Lah. Iya, tapi kan yang diajak, yang dicari, yang diajak itu yang good looking lah intinya. Oh, tak kira kamu SMA tok kayak gitu. Berarti les itu cuma ngembangin skill aja tapi nggak diajak untuk lomba-lomba gitu enggak? Anjir. Yes, betul. Enggak. Soalnya dari dulu itu ya dari sebelum sekolah udah nari. Nari ini apa namanya? India. Waktu TPQ itu udah sekolah tapi waktu TPQ, waktu perpisahan nari. Nari sambil nyanyi. Nari ini loh Islam gitu loh. Nari apa ya dulu ya lupa. Bos pokoknya gue lah. Pengen. Aku WD. Kamu bisa nyanyi tak, Vel? Yes, pede. Aku gak ngerti soalnya. Enggak, kan dulu kan apa? Ya kalau ada cilikan emang pedenya yang di-up kan. Pokoknya pede, pokoknya aku dari dulu itu suka di atas panggung gitu loh. Boyku nari, boy kunjukin gak jelas. Buat nendur panggung. Pede ya? Pede. Jan, aku tidak memiliki itu sama sekali. Terus kamu kan ya katamu tadi. Nari gak terima, terus beralih akhirnya ya? Beralih. Nah, terus waktu SMA, masuk SMA, kelas 1 kan aku udah kenal tari kan. Akhirnya berusaha ikut nari tapi dicari yang good looking. Akhirnya aku nggak pede, merasa kayak disingkirkan lah. Sebenarnya nggak disingkirkan sih. Kamu cuma kan merasa aja? Merasa digitukan gitu kan. Terus kelas 2 SMA, aku kenal teater. Di situ aku ikut ekstra teater. Ikut ekstra teater. Di situ aku merasa kayak dihargain. Benar-benar dihargai, diajak pentas. Dan kamu bisa acting emang? Ya diajarin. Berarti emang belajar dari situ mulainya? Mulai di situ karena aku pede. Bukan karena aku udah bisa acting, enggak. Karena aku pede, jadi di situ aku dikasih peran. Kamu jadi ini, kamu jadi itu. Waktu pertama ikut teater itu jadi pemusik dulu, nggak langsung jadi peran. Jadi pemusik kok enak ya, kayak terus deloi gitu loh, deloi sing apa? Sing acting. Sing acting. Guyu dewe. Nah akhirnya sama pembina teaterku. Ada pentas lagi kan, ada pentas lagi, terus aku diajak suruh tampil jadi mbok jamu itu. Awal-awal jadi mbok jamu, jamu. Eling aku ya lagi sinang. Itu di SMA ya? SMA. Nah, habis itu dari situ kayak teman-teman teater itu ngerangkul gitu loh, nggak membeda-bedakan. Ya mulut cilik, kamu gak iso apa-apa enggak. Kayak ya ayo latihan nih dialog iki ya apa sih ngene iki santai gitu ya dialog ya ampun ngene ya Vel engko kamu ngene kayak terus pembina teaterku oh ya Vel ngene si A ngene si B ngene kok dialog ngene ya aja tabrakan ngono kayak terus ditata ngene kayak terus aku kayak merasa dihargai gitu loh kayak skillku iku dihargai gitu terus kayak lek aku nggak bener gitu kayak lek ratingku elek misalnya dibenerin gitu kan. Nah, jadi dari situ aku merasa oh teaterku bisa menerima orang. Kamu bisa nyimpulin di situ. Bisa menyimpulin oh berarti teateriku
bisa menerima segala bentuk orang bagaimanapun. Karakter bentuk. Tidak membeda-bedakan sama sekali. Nah itu dari situ aku sudah merasakan dari SMA karena terjun ke teater. Nah waktu teater di situ kan musim-musiman kan kalau teater, kalau ada job-joban ya tampil, kalau enggak ya udah kan. Akhirnya terus di situ aku vakum, enggak tampil lagi. Aku pengen tampil lagi. Akhirnya aku main Facebook terus. Akhirnya aku menemukan pantomim. Tapi aku enggak tahu apa sih pantomim itu. Kan misalnya make up putih-putih gitu kan, make up putih-putih, cari caplin gitu kan. Awalnya itu kayak tak kira itu badut gini. Iya. Badut gitu kan. Nah, tak kira itu badut, terus aku chatan sama orangnya, terus aku diajak ke komunitasnya. Nah, akhirnya di situ aku diajak pentas pantomim, diajarin pantomim. Terus mentalku itu ditata, kayak bener-bener diasah gitu, mentalku diasah gitu. Terus akhirnya dari situ mulai terus terjun di dunia teater, di dunia panggung itu merasa aku dihargain, bener-bener dihargain gitu loh. Kayak apa ya? Kayak nggak dibedakan gitu loh. Berarti kamu ngerasa kayak nggak dibully lagi. Akhirnya ngerasa di dunia teater dan pantomim itu nerima kamu ya? Menerima aku gitu loh. Nah dari situ terus aku kayak aku bisa menemukan jati diriku. Aku jadi diri sendiri gitu loh. Iya, benar-benar jadi benar-benar jadi nggak ada rasa sendiri. malu, nggak ada ya? Nggak sama sekali. Karena ya dari situ aku mulai dari teater itu. Ke teater pertama ya? Pertama teater itu mulai dari diajak pentas, kebelabasan, akhirnya ikut pantomim, kebelabasan lagi, kuliah, jurusan teater juga. Nah kebelabasan tampang ngisi-ngisi. Tapi saya ngisi-ngisi. Kuliahmu teater itu kamu fokus pantomim juga? Aku jadi penasaran sama pantomim sih, bentar. Pantomim itu apakah emang lebih susah dari teater tuh? Atau sama tapi porsinya beda? Kalau itu kan tergantung masing-masing orang ya. Tergantung masing-masing orang. Jadi kan kalau teater itu kan nggak hanya pantomim aja. Teater itu kan ada sutradara, ada keaktoran, ada pantomim, ada artistik, ada make up. Berarti pantomim itu masuk di teater. Jadi kan teater kan banyak cabang. Iya. Kayak seni rupa seni rupa, ada seni rupa terapan, lukis. Iya kayak gitu. Patung dan sebagainya. Nah itu mereka itu skillnya tuh apa? Ada yang kalau skillku kan di pantomim. Kalau suruh berdialog ya bisa, cuma kan agak susah gitu, susah menghafalnya juga. Berarti susah lebih berekspresif. Lebih ke ekspresif gitu. Kalau aku ada temanku yang lebih ke penyutradaraan, jadi sutradara. Kalau jadi aktor ya bisa, cuman dia kurang menguasai. Ada juga yang pinter jadi aktor. Jadi dia pinter jadi aktor, bisnis acting, secara menyampaikan pesan ke penonton tuh dia pinter. Cuman kalau jadi sutradara, jadi pantomim dia nggak bisa gitu. Jadi kan skillnya tuh masing-masing gitu. Berarti intinya nggak ada yang lebih susah, cuma emang diarahkan ke skillnya aja gitu ya. Tapi dulu waktu kuliah itu aku mempelajari semuanya. Ya jadi artistik, jadi sutradara, jadi aktor dan sebagainya. Waktu lulus ya kembali ke diri sendiri. Kamu skillnya di mana? Itu. Berarti kamu merasa nyamannya di pantomim. Tapi kalau untuk jadi aktor ya bisa. Ya bisa gitu. Tapi nggak bisa, nggak menguasai. Gitu. Ya setidaknya udah bisa kan. Bisa. Walaupun ada ahlinya sendiri. Ada ahlinya sendiri gitu kan. Nah, dari situ dan waktu aku kuliah seni teater pun di situ ternyata ada kakak kelasku yang sama seperti aku gitu loh. Yang di mana ini? Yang di kuliah atau di kuliah? Di kuliah. Ternyata ada kakak kelas yang seperti aku, bahkan dia yang lebih kecil dari aku malahan. Kalau aku kan nggak bisa tinggi, toh tanganku kan kayak kamu masih normal kan, maksudnya kan gede kan. Iya. Kan ya ukurannya kan ya sama ya. Tubuhku kan kayak
apa ya, badan itu kan masih kayak kamu kan kalau kita duduk gini kan kayak tinggi badannya kan masih sama gitu kan. Kalau bedanya kalau udah berdiri kan sudah beda kan. Cuma nah itu kalau temanku kakak kelasku ini tangannya ikut kecil, suaranya itu ikut kecil, badannya ikut kecil. Berarti gitu, semuanya kecil. Jadi keseluruhan kecil. Jadi kayak totalitas berarti kan ini ya, kecilnya. Semuanya totalitas. Betul. Kayak anak muda beneran ya. Iya. Bahkan sampai dikira kalau kita jalan bareng gitu, ketika anak hilang. Anak-anak kayak anak sama anak. Pernah aku dikira anak hilang, mamanya mana dek lu? udah kuliah Pak. Jadi terus pernah ya sama temanku itu ke ini beli sayuran kan waktu kuliah kan hemat, jadi kan masak sendiri gitu, ke tukang sayur gitu. Nah di situ akan berdiri di dekatnya ibu-ibu, sampai nggak dilayani sama ibu-ibu yang jualan itu. Mungkin ibu ini gimana sih kok aku nggak dilayani gitu. Dikira anak. Loh, sama mau tuku tambah? Enggak, lu tak kira anak Eki. Ya Allah mau nunggu. Ya Allah berarti wajahku enam banget ya, padahal wajahku perasaan udah tua. Udah enggak saja nih. Tergantung kalau agak dandanan. Tapi kan ceritamu tadi menarik ya, Vel, sebenarnya. Yang aku penasaran itu titik balikmu. Semuanya itu dari mana sebenarnya? Apakah benar-benar dari kamu menemukan senimu sendiri itu atau dari mana? Untuk jadi diri sendiri titik maksudnya? balik kan kamu kan ngedown banget tuh ketika waktu itu dibully. Kan kamu pasti ada titik balik kan? Itu di mana itu? Karena aku sudah menemukan jati diriku. Tapi kan tapi berarti di teater itu. Ya berarti, mulai dari teater itu. Berarti kamu intinya mulai dari titik balikmu ketika kamu menemukan apa sebenarnya kamu. Yang aku inginkan, yang aku temukan itu mulai di teater ternyata. Dan kan, kamu merasa itu adalah milikmu. Milikku. Kan tadi kan aku udah bilang yang ini dari kecil kan aku udah nari, kan udah pede. Tapi tetap down. Dibully tetap down. Tapi aku tetap nari. Kan aku belum menemukan teater waktu itu kan. Oh, berarti kamu waktu itu tetap down. Kan sana kan masih dibully. Masih dibully, masih dicaci sembarang kalir lah. Tapi tetap down. Tapi aku tetap berkegiatan seni. Tapi belum menemukan jati diriku itu loh, masih belum pede. Kan belum diajak pentas. Waktu berarti itu kan indikasinya dari kamu ketika divalidasi orang-orang bahwa kamu pantas untuk dipentas. Yes. Waktu TK kan sudah diajak pentas nari, fashion show. Cuman kan belum. Tapi kan kamu kan itu kan gak dibully, gak diapain. Belum. Kan. Jadi kayak pede-pede aja gitu loh. Belum kelihatan kalau aku nggak bisa tinggi kan. Nah, jadi kayak aku biasa-biasa aja gitu loh. Nah, waktu ya SMP itu benar-benar down, tapi aku tetap pede. Mungkin emang dasarku emang pede, bodoh amat gitu kan ya. Tapi tetap down, tetap ketika waktu SMP itu ketika bertemu dengan orang lain itu aku nggak pede. Kecuali temen. Kalau orang lain itu aku tetap nggak pede. Kayak kamu ke mall gitu? Nggak pede. Ke pasar? Nggak pede. Berarti ya sekolah ya ranahmu. Yes. Sekolah sama main sama teman. Betul. Sama kegiatan ini sanggar nari itu kok. Nah, apa ngomong-ngomong lagi? Ya enggak, intinya kan sebenarnya kan nggak semua orang kayak kamu ya, Vel. Ketika dia di-down-kan, tapi dia tetap bisa berkegiatan. Kamu walaupun sebenarnya waktu itu down, tapi sebenarnya kamu itu nggak se-down itu karena kamu tetap melakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Betul. Jadi kamu nggak di titik terendah enggak. Cuman aku merasa di titik terendah itu ya karena dibully gitu loh. Tapi kan waktu itu kamu masih ada temen juga gitu loh. Jadi kayak ke cover karena ada temen gitu. Kecuali kalau nggak mungkin kamu nggak jadi apa. Mungkin karena sekarang. Mungkin aku nggak jadi sekarang gitu. Iya, bisa jadi ya. Berarti runtutan itu gara-gara teman itu sebenarnya. Betul. Apresiasi dari teman itu ya. Betul sekali. Karena aku merasa
masih ada yang mau berteman denganku gitu. Soalnya kan ya Vel ya, gak ngerti sih ya. Orang temenan kan gak perkara fisik kan. Kita kalau temenan arek ayu apapun seganteng apapun lek dijak ngomong ya toksik, mandak ngerasani wong kayak sini kan kita kan ya males gitu loh. Ya gak apa-apa sih. Sekali dua kali gak apa-apa, tapi kalau tiap ketemu kan ya akhirnya kan bisa jadi temanmu nyaman gara-gara pribadinya kamu gitu. Betul. Mungkin aku di semua temen itu friendly gitu. Jadi kayak merasa apa ya? Happy gitu. Soalnya kamu kan positive vibes gitu loh. Kan kakek guyon. Sampai saiki. Tapi dulu aku sih emang dari dulu kamu kayak gini sih emang. Cuma kamu kan ya punya rasa sedih sendiri gitu lah ya. Sampai sekarang gitu enggak? Walaupun ketawa di depan orang, tapi kamu masih punya kesedihan. Iya iyalah, jelas. Jadi kalau aku sendiri di rumah, pokoknya aku sendiri wes. Sendirian itu kayak ya Allah. Kok gini sih ini? Apa lek sekarang sing mbok nganu yang resahkan? Yang aku resahkan ya apa maksudnya? Sekarang. Ya. Jika kamu mau buka. Kerjaan palingnya. Nah, kerjaan itu apa namanya? Masih memandang fisik kadang perusahaan ataupun instansi-instansi yang lain gitu kan. Tapi kan ada yang enggak tuh. Ada yang enggak, mungkin belum rezeki lah intinya. Tapi aku sekarang enggak memikirkan gara-gara fisikku enggak, tapi belum rezeki gitu aja. Tapi kalau nanti mempersalahkan fisikku, nanti aku akan mempersalahkan yang menciptakan gitu loh. Otomatis akhirnya. Oh iya ya. Terus rasa enggak bersyukur. Iya benar. Ya Allah, apa sih kudu aku? Padahal sebenarnya yang bikin gak bersyukur itu dari mereka ya, yang ngejudge kita kayak apa gitu. Betul. Berarti sekarang bentengmu adalah tetap kamu yakin kamu itu ciptaannya dan kamu gak akan kayak nyesel gitu loh dengan apa yang ada di kamu. Udah enggak nyesel sama sekali. Udah enggak. Bahkan waktu aku nih pergi kemana tuh kayak dipandang di ujung kepala sampai ujung kaki itu dilihatin sama orang, sama anak kecil sering lah sampai sekarang pun sekebal bodoh amat sampai paling ngapain bodoh amat gitu kan. Tapi mereka itu kayak masih gitu loh. Orang-orang yang belum mengerti tentang kita, tentangku dan teman-teman. Soalnya mungkin di sini juga jarang kan. Jadi mereka merasa nggak biasa juga kan. Tapi kalau di Jakarta, teman-temanku yang di Jakarta kan aku udah ikut komunitas yang bertubuh ini kan ya. Di situ kan berbagai daerah, ada yang Jakarta, luar pulau, ada yang dari Aceh. Terus itu kita lewat online, belum pernah ketemu langsung. Pernah dulu tapi hanya beberapa daerah aja. Tapi di Jogja dulu ketemunya di Jogja sama pentas teater juga di sana. Jadi semua itu nggak bisa ikut karena kejauhan gitu kan. Jadi kita hanya via online tukar cerita gitu. Kalau di Jakarta mereka bertemu dengan orang-orang seperti aku tuh kayak biasa aja gitu loh. Oh, berarti tapi mereka mungkin ada beberapa faktor ya ke arah cuek ya kan. Orang Jakarta kan orang-orang kota kan kayak gitu ya. Gitu kan. Tapi kalau di sini tuh kayak benar-benar gitu. Ada temanku, ini yang ngalami temanku kan. Waktu itu kan pergi ke mall, ada ibu yang hamil. Ada yang hamil kayak ngelus-ngelus gitu loh, ngelus-ngelus perutnya, mungkin ambil jebuk bayi gitu kan ya. Terus untung temanku anaknya pede-pede ya, nggak tahu ya orang-orang yang bertubuh ini tuh emang menurutku itu emang orang-orangnya itu mentalnya tuh kuat-kuat gitu loh. Ya berarti kan keren keren gitu loh menurutku. Emang diciptakan dengan bentengnya dia yang mental kuat. Padahal setiap orang kan pengalamannya kan beda-beda kan. Ada waktu temanku itu yang kataku sampai ambil jebuk bayi itu sampai ini. Bu, ada salah dengan saya gitu. Ada yang salah. Loh, kenapa kok ibu itu kayak protes gitu loh. Protes kayak ibunya kok kayak apa sih? Kayak sungkan apa sih? Kayak
Iya. Apa? Malu-malu gitu ya. Malu-malu. Iya, kecilik kan ya. Kecilik. Lek bahasa Jawane kecilik ngono iki lho Kayak bahasa Indonesia nih. gak ngerti Indonesiane apa, pokoknya kecilik ngono. Terus akhirnya ya ngalih ngono iki ibuke. Ya gitu, ini koncoku dhewe sing cerita. Sing alami gitu. Tapi nganu ya, karena mental mereka yang kuat jadi mereka ya udah gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang seperti aku itu ketika di tempat umum, di mall, di pasar, pokoknya di tempat di luar lah pokoknya. Ini kalau ada orang-orang yang awam, masih awam itu kayak dilihatin. Tapi ya nggak apa-apa sih, sebenarnya sikap normal sih. Sikap normal. Selama mereka nggak ganggu kalian kan sih aman. Betul. Bahkan kalau kita naik motor pun diliatin gitu loh. Kan ada temanku yang nggak bisa naik motor gitu. Jadi kan aku yang bonceng kan. Jadi kan gini. Waktu di lampu merah otomatis kan berhenti gitu kan. Diliatin gitu sama temanku. Ada lihat deloki. Diginiin aja, Vel. Ayo gini. Ada deloki. Emang dasarnya aku pede. Ya bener. Kak do isin. Dan itu kan namanya Surabaya kan yang mepet-mepet kan full kendaraan kan, mobil, motor, pokoknya wis engko. Aku ngerasa kalau diliatin, ya waktu kan belum corona, jadi kan nggak pakai masker kan. Ada gitu loh Ilvel. Aku tahu. Ya bener. Sumpah. Kamu berarti ben ngono kayak ngono? Iya, tak tambah. Ya bener Kak ngurus didelaki ya ngono. Ya apa Feli kok kerja di sini ngono iki. Ya enggak tahu ya, emang dibuat enggak usah dibuat serius ya. Enggak usah bukan serius gitu. Terus waktu pernah dulu kan waktu ada razia, ada ini cegatan di Surabaya gitu. Pertama kan aku kan dibonceng temanku gitu. Dan di jauh kan udah kelihatan ada cegatan. Nah, akhirnya gantian. Akhirnya aku yang bonceng, aku kan punya SIM kayak. Aku yang dulu ya. Kamu nembak? Iya, Bos. Ya udah, lanjut. Nah, apa namanya? Waktu gantian, nah akhirnya berhenti kan dicegat kan. SIM STNK. Nah, keluarkan. Sama polisnya tuh gini sampean apa namanya? Kaget. Ngeliatin dari ujung kaki sampai kepala. Gitu tanduk. Lho Pak, ya gitu iki lho Pak. Aku mau sampai diguyu kan. Aku kayak ngono tuh, kayak bencong tuh lek ngomong. Tempo. Soalnya kancaku bikin bencong. Anjir. Terus logatmu itu loh. Oh ya. Ya biasa sih tapi. Terus sampai kan samping-samping kan ono sing dicegati kan. Dicegati. Akhirnya ya ndeloki. Kan belum corona jadi kan rame gitu kan. Ya gitu tuh Pak. Ya iki aku gitu iki sampe lo jinjet aku. Diguyu-guyu begini. Oh ya wis. Kayak gak yakin ya. Gak yakin. Dulu pernah waktu apa? Kan nggak ada motor akhirnya hemat tempat ditaruh depan aku. Kayak arep bayar. Iya kayak arep bayar. Duh pipil ngomong. Iku pun sing gonceng sapa dosenku. Ya ampun. Dan di sana waktu kuliah itu nama panggilan kesayangan tuh Adik di sana. Tapi kan ada yang lebih kecil sama kamu dari kamu. Tapi waktu itu kan mbaknya kan angkatan 2011 sekarang nggak angkatan 2012. 11 apa 11 ya? Lupa. Oh berarti kan ya. Lebih tua. Jauh toh, 5 tahun. Jauh. Jadi aku masuk Mbak E udah keluar, udah lulus. Nah, waktu itu pas waktu kuliah nama panggilanku Adik. Ya wis, sampai sekarang dipanggil Adik. Ya enggak apa-apa happy. Enggak apa-apa happy. Tapi kalau aku sekarang masih tetap dibully sih, tapi aku ngerasa itu guyon. Arek cilik ngene iki. Arek cilik ini. Wis biasa banget. Tapi kalau untuk cebol kutat enggak. Arek cilik. Oh, cuma arek cilik. Lebih agak sopan dikit. Sopan dikit gitu. Kayak cebol kutat udah enggak. Arek cilik. Berarti wis aman ya, aman. Ya. Mental kamu wis aman ya. Walaupun aku dikata-katain seperti itu lagi pun wis bodo amat wis enggak kebal ngono wisan.
apa sih Wis kayak aman wis banget. makanan sehari-hari dulu lah. Heeh. Wis bodo amat. Oke, terakhir. Sebenarnya menurut kamu tiap orang butuh nggak punya jati diri? Jati diri. Butuh banget, Tiap orang harus punya. harus punya. Dan dia berarti harus mengerti jati Heeh, dirinya jadi apa. harus mengerti. Karena menurutku itu kalau jadi diri sendiri itu jadinya kita ke orang lain itu nggak Nggak fake. memandang jelek terus gitu loh. Oh iya iya. Paham iya, nggak iya. sih? Paham. Heeh. Berarti cara pandangnya lebih luas Oh, ya? lebih luas. Heeh. Kalau aku misalnya aku udah jadi diri sendiri itu, aku nggak pengen misal aku kayak kamu kalem, nggak Biasa aja. Kayak aku jaga omongan. kayak misalnya kamu kayak kalem, Ya, menurutku ya, sih ya, kan, ya, menurutku ya. kayak kamu kan kalem, nggak aneh-aneh, nggak kayak aku ya. Iya, nggak kayak nggak bisa. Aku tidak bisa. Kan kayak lebih ke menghargai gitu loh Iya. terusan. Kayak enggak kayak kamu cukup ngono to. Kan hakmu. seru ngono ya. Enggak seru. Kayak ngelek-ngelek apa sih? Karakternya. Ngelek karakter terus iki. Kayak enggak seru lah awakmu lah ngene males niki. Kayak wis jadi diri sendiri kalau misal kamu enggak diterima dengan orang sama temanmu ya udah itu manusiawi gitu loh. Setiap orang kan kita kan nggak bisa semua orang harus Disamain. menerima kita. Ya. Guyoran kita, omongan kita, diri kita itu pun nggak bisa di semua orang Iya. menerima gitu. Nggak usah mengharap. Nggak usah menerima mengharap. kita. Tapi kita bisa mungkin terima setiap orang. Yes betul. Diterima bersyukur, kalau enggak Ya udah. ya udah. Ya Kalau- emang kalau orangnya nggak bisa terima ya udah nggak apa-apa. Ya ini diriku gitu. Oh, yang penting kan kita sendiri yang bisa terima kita. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Iya, benar. Oke. Sudah. Sudah ngobrolnya sama Feli. Jadi, bye-bye. Dadah, Tofel.